Saudara, gaya debat Gibran menggunakan istilah yang tidak umum dikritik sebagai menjebak lawan. KPU diminta merevisi aturan untuk merespons peserta debat tentang penjelasan singkat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. SGIE, pertanyaan Gibran Raka Buming Raka, Cawapres nomor urut 2 kepada Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, adalah singkatan dengan istilah yang tak umum dipahami. Tak cuma buat Muhaimin, Gibran juga menanyakan istilah sulit buat Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Bahkan ketika dijawab Mahfud pun, Gibran mendesak Mahfud lagi. Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Gaya debat seperti ini dikritik tim sukses Ganjar Mahfud saat dinilai tak mendapat substansi. Yang disorot pertama adalah moderator debat yang tak luwes dalam aturan Komisi Pemilihan Umum sehingga peserta debat kehilangan waktu berargumen. Sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Ya, jadi kemarin Caimin kehilangan waktu, ya 1-2 menit. Kelakar Andi, SGIE semestinya diucapkan dalam lafal bahasa Inggris karena memang singkatan dalam bahasa Inggris State of the Global Islamic Economy alias ekonomi syariah. Waktu saya mendengar kata SGIE itu, yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. Ya, SGIE coba aja ditanya, sego, gurih, ingkung, enak. Itu ada mak cemplung, ada mbok demang, itu nasi gurih, santan, pakai ayam goreng. Disingkatnya SGIE. Lebih lanjut, gaya ini menurut Andi pernah dipakai ayah Gibran Presiden Joko Widodo saat debat Pilpres 2014 dan 2019 melawan Prabowo Subianto. Hal itu kan yang membuat satu terminologi belum tentu diartikan sama. Ya dulu teknik itu dipakai oleh Pak Jokowi memang ya, di debat. Itu membuat kami timnya trauma sebetulnya. Ya, ketika teknik itu dipakai Pak Jokowi dengan TPID, debat berikutnya itu tentang pertahanan. Ini debat ekonomi, Pak Jokowi tanya TPID yang dijelaskan oleh Pak Jokowi apa itu TPID, bisa dijelaskan saat 2014 sehingga Pak Prabowo bisa menjawab. Ya, bayangkan kalau nanti tiba-tiba semua istilah yang terkait dengan lingkungan di debat 4, dengan carbon trading, dengan carbon tax, itu semuanya dikeluarkan dalam bentuk singkatan. Ya, akhirnya 10 detik pertama hilang. 2 menit menjadi 10 detik karena di sananya langsung diberikan waktu 1 menit berikutnya untuk menjawab singkatan. Kualitas debat menjadi turun. Jadi akhirnya nanti kita punya wapres singkatan. Di debat 2014, Jokowi membuat Prabowo tak bisa menjawab arti singkatan TPID yang kepanjangannya adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Sedangkan di 2019, istilah unicorn yang membuat Prabowo tak mengerti apa yang dibicarakan Jokowi. Di 2 pilpres tersebut, Jokowi mengalahkan Prabowo, namun terlepas dari taktik dan jebakan yang membuat lawan terdiam, aturan debat yang dibuat KPU tak bisa membuat masyarakat paham karena waktu yang singkat, plus kualitas pertanyaan yang standar. Karena para panelis tak dilibatkan untuk menggali kualitas capres dan cawapres. Apapun jawaban, sehebat apapun visi misi dan substansi, kalau dia misalnya tidak kenal waktu yang cuma 2 menit, 3 menit, dan 4 menit, pasti substansinya tidak bisa sampai secara utuh dan terpotong. Dan itu yang kita saksikan semalam. Misalnya beberapa kali Muhaimin itu belum selesai tapi waktunya sudah habis. Bahkan ketika ditanya tentang SGIE, tidak paham, kan sayang waktunya 2 menit mestinya untuk menjawab, harus dikorbankan karena mekanisme debat yang cukup ketat dan cukup tricky. Kasihan ya, seorang panelis dari kalangan profesor, doktor, mereka itu adalah kalangan akademisi kampus, kerjanya cuma ngambil daftar pertanyaan ya. Mestinya mereka diberikan waktu untuk bertanya secara langsung kepada masing-masing kandidat.
Sehingga kemudian intelektualitas mereka itu muncul di depan publik dan bisa disaksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya itu disampaikan secara genuin. Masih ada lagi 3 debat Pilpres 2024, 2 untuk Capres dan 1 untuk Cawapres. Momentum ini bisa digunakan untuk penampilan terbaik para Capres-Cawapres, juga perbaikan KPU untuk aturan debat supaya masyarakat mendapat pemimpin yang berkualitas. Tim Liputan Kompas TV.